Oke, malam. Kita langsung buka IHSG. Aman. Nah, ini lagi-lagi kita all time high ya. All time high naik hampir 1% hari ini. Sebenarnya kalau gimana ya? Kalau dibilang kondisi sekarang sebenarnya agak membingungkan karena di satu sisi kita lihat indeks kita ini naiknya tinggi banget ya. Indeks kita naik tinggi banget. Tapi di satu sisi kalau teman-teman baca berita itu The Fed itu lagi melakukan quantitative easing. Jadi memang Em, ya memang likuiditas pasti akan banjir, cuman ya itu kita nggak tahu kapan eh mini crash itu akan terjadi ya, kita nggak pernah tahu kapan mini crash akan terjadi ya. Jadi menurut saya penting stop loss itu disiplin. Oke, biasa IHSG hari ini net foreign buy ya lumayan lah, 400 M ya, 400 M. Tapi saya lihat saham yang paling banyak dibuang itu malah BRI ya. Ini distribusi gede banget ya. Distribusi gede banget. Ya, spekulasi buy kalau dia drop ke 3.500. Oke, saya tidak akan bahas banking karena tidak menarik. Kecuali Bank Mandiri. Ya, cuma Bank Mandiri yang menarik. Sisanya tidak menarik ya. Bank Mandiri akumulasi bagus. Yang mau main aman silakan stop loss di bawah 48. Oke, oke, di bawah 48 stop lossnya ya MA 200 ya. Biasa banking MA 200 itu dia cukup kuat. Oke, ini cukup kuat. Silakan yang mau. Oke, kita masuk eh sebentar ya. Tins tidak, Akra. Hari ini saya cek gold itu pada meledak ya. Archie juga. Saya nggak sempat beli sih karena pantauan saya terlalu banyak. Saya juga nggak sempat. Tapi ya kalau ini retrace boleh masuk stop loss 1.300. Oke, stop loss 1.300 ya. Entry di mana? Nah, sebenarnya gini sih. Ya, kadang kalau teman-teman bingung entry di mana, sebenarnya simpel. Ini dari angka stop loss nih, dari angka stop loss. Teman-teman tinggal naikin 1 sampai 2 papan aja. Jadi kalau misalnya 1.300 nih stop loss ya, teman-teman berarti boleh start entry 1.305, 1.310. Oke. Itu boleh mulai entry untuk Archie ya. Jadi normalnya itu kan dia akan retrace, oke, baru lanjut naik all time high. Ya, itu untuk Archie. Jujur sangat menarik ya, akumulasi bagus. Emiten emas saya itu suka 3, Archie, Harta. Oke, Archie, Harta ya, Harta bagus tapi kita pantau dua-duanya ya, Archie sama Harta. Sama satu lagi oke, ini kita resistnya di sini. Ya, resist minor, kemudian ada di BRMS. Ya. Oke, BRMS. BRMS kalau teman-teman cek ini kan breakdown ya, breakdown. Jadi memang ascending triangle-nya jadi gagal nih. Ya, ascending triangle gagal. Jadi kita harus cek dulu. Ya, jangan entry dulu sekarang. Nanti kalau udah menarik saya infoin. Oke, jadi emiten emas yang saya perhatiin cuma 3, Archie, Harta, sama BRMS ya. Nah, kita masuk ke saham Bakri. Yang pertama Bumi. Hmm, oke, Bumi hari ini candlenya sangat bagus ya teman-teman. Kalau cek juga ke time frame 4 hour ini bagus ya. 4 hournya bagus. Teman-teman lihat, saya gedein ya. Ini kalau teman-teman lihat ya, habis dia konsolidasi panjang akhirnya dia breakout. Ya, breakout dan semoga besok bisa segera ke 266. Oke. Target resist pertama Bumi 266 sampai 264 ya. Bumi sangat potensial apalagi kalau ini udah breakout ya. Kenapa? Karena dewanya juga hari ini naiknya kencang. Ya, menurut saya yang bagus itu ini kan BRMS sudah masuk indeks MSCI. Ya, biasa Konglo kalau udah masukin satu dia pasti pengen masukin semua. Ya, jadi nextnya itu menurut saya pasti ada di Dewa. Ya, Dewa itu sangat-sangat menarik.
Oke, kita akan entry di bawah 440. Ya, 440 sampai 434 ya. Sampai 430 juga boleh entry Dewa. Menurut saya dia tahun depan sangat-sangat menarik ya. Dia itu masih ada, seingat saya Dewa itu memiliki salah satu tambang emas yang cukup besar ya, tapi memang belum di disclose ya, belum diinformasikan. Jadi eh menurut saya Dewa menarik. Ya, Dewa sangat-sangat menarik. Bumi, Dewa, pilih salah satu saja ya, pilih salah satu. Kalau saya jujur masih di Bumi. Kemarin Dewa saya udah buang barang. Jadi nanti kita akan lihat dulu ya. Bumi, Dewa. Nah, ini kemarin yang kemarin saya udah take profit semuanya bull karena kemarin kelihatannya tidak kuat. Oke, ada yang enggak. Oke, nah, bull bull ini jujur potensi masih besar. Ya, potensi masih besar. Cuma memang pergerakannya agak liar. Oke, bull bagi teman-teman yang mau, ini saya delete. Ya, bagi teman-teman yang mau, silakan SL di bawah 300. Ya, jadi entry boleh dari 304 sampai 320. Yaitu area entry ideal ya. Ini kan kelihatan nih, makin lama dia bikin higher low. Ya, jadi memang ada potensi dia akan membentuk ascending sorry. Dia akan membentuk ascending triangle dan lalu breakout. Oke. Ini gambaran saya untuk di bull, silakan yang mau. Oke. Itu kemudian hari ini grup Tohir main semua. Ya, saya tadi udah info, saya hajar kanan Adaro. Bagi teman-teman yang mau silakan ya, stop loss 1850. Oke. Stop loss Adaro 1850. Jadi kalau mau entry boleh 1850 sampai 1880 kalau mau entry. Ya, hari ini volume juga bagus. Semoga besok bisa lanjut dan breakout. Ya, hari ini ADMR-nya juga tinggi banget. Ya, ADMR tinggi juga. Ya, akumulasi kuat. Cuman AADI doang yang hari ini tidak ada akumulasi. Ya, malah distribusi. Oke, AADI. Kemudian MBMA. Saya udah info di grup. Harusnya menarik. Ya, harusnya menarik. Ya, ini benar-benar udah drop. Ehm, udah drop hampir 30%. Sekarang di support kuat dan bersiap untuk rebound minor ke level 580 sampai 600 ya. Jadi di angka itu kita akan take profit MBMA ya. Kalau teman-teman perhatiin di sini ada divergence ya. Teman-teman buka chart 4 hour ya. Bagi yang belum tahu divergence silakan search dulu ya. Ya, search divergence ya, ini ya, divergence trading. Oke, teman-teman perhatiin polanya ya. Sekarang yang terjadi di MBMA adalah yang ini. Ini saya sambil tunjukin. eh Ya, kurang lebih intinya ini nih, yang bullish ini ya. Harganya bikin lower low ya, lower low ya. Harganya bikin lower low ya, ini bikin lower low tapi indikatornya naik. Ya, indikator bikin higher low. Ya, di sini kelihatan higher low-nya. Oke, higher low confirm, udah higher low confirm, divergence confirm. Jadi target kita 600 MBMA, stop loss di bawah 530, sangat-sangat low risk ya. Sangat low risk itu MBMA. Oke. Saya yakin MBMA ini akan break 600. Ya, menurut saya 80% dia pasti akan ke sini. Oke, itu aja untuk grup Tohir ya. Jadi saya cuma ada Adaro sama MBMA. ESA belum. Oke, nah ini belum, tapi menurut saya nanti akan potensi karena harga amonia juga naik terus. Oke, next itu apa ya? Raja Ratu. em, saya udah mulai trimming, udah mulai porsi ya. Tapi jujur kalau dilihat Raja ini masih cukup menarik, masih sangat atraktif.
Ya, ini dia konsolidasi panjang. Ya, hari ini sih harusnya dia, ya udah anggaplah kita belum breakout deh. Ya, Raja Ratu menurut saya nanti dulu karena harganya udah terlalu tinggi. Ya, Raja Ratu em, ya mau short trade boleh, stop lossnya di bawah 65 dulu. Itu untuk Raja. Oke, CDIA saya juga masih ada barang, cuman saya udah take profit habis. CDIA saya udah info di grup 1900 cut loss ya. Ini kelihatan last low-nya ini 19. Oke, cut loss di bawah 19. Semoga saja tidak breakdown ya. Tidak breakdown. Itu untuk CDIA, untuk saham Prajogo yang lain, kayak nanti dulu udah naik banyak ya. Petro, saya masih yakin tahun depan dia bisa capai 20.000. Oke, tapi untuk angka sekarang dia harus koreksi dulu. Oke, nanti saya akan infoin lagi kapan kita masuk. Ya nih teman-teman cek ini kan HP. HP ini Henan Putira ya, Henan Putira. Teman-teman coba nanti iseng-iseng aja download aplikasi namanya My Hero. My Hero Henan. Teman-teman coba download ya My Hero investasi reksadana. Teman-teman lihat produknya. Ya, jadi itu PR ya, teman-teman coba aja cek nih reksadana sahamnya. Performance-nya sangat-sangat gila. Teman-teman boleh cek isinya apa ya. Nanti teman-teman akan mengerti. Oke, itu untuk Petro. Kemudian kita lanjut ke saham multi bagger kita yang pertama RMKO. Ya, ini masih konsolidasi panjang ya. Sebenarnya nggak panjang sih, ini kelihatan banget dia makin lama makin sempit. Dan makin lama makin sempit, harapan kita semoga dia bisa segera breakout 262. Ya, sabar-sabar aja RMKO. Tidak perlu dilihatin setiap hari, tidak perlu ditanyain setiap hari. Ya, ya semoga dia breakout RMKO. Pada masih suspend, saya juga udah cari-cari informasinya, belum tahu kapan dia akan buka. Ya, pada masih belum tahu. Kemudian kalau teman-teman cek, ya teman-teman cek groupingnya WiFi ya, Inet, Inet teman-teman cek itu ya naiknya udah kayak gini, Inet ya Keter naiknya semua udah gila-gilaan ini. Ya Keter kalau teman-teman lihat ini tuh persis banget dulu CDIA, chartnya persis seperti ini. CDIA dulu itu em, breakoutnya bagus ya, ini breakoutnya bagus. Nah, semua grupnya WiFi itu udah main kecuali induknya sendiri WiFi. Ya, ini makin lama makin sempit. Harapan saya laporan keuangan keluar dan dia bisa breakout. Ya, breakout all time high di level 4.200. Ya, target saya buat WiFi cukup tinggi. Ya, minimum di 8 di 5.000 sorry. Minimum 5.000. Oke. Ya, jadi sabar-sabar aja. Ya, sabar-sabar aja yang hold WiFi sama seperti saya, sabar-sabar aja. Ya mau entry di mana? Jujur kalau mau entry WiFi mau harga bagus sih pasti susah. Ya, pasti susah. Jadi kalau memang ada koreksi ya 37, 38 teman-teman boleh makan. Oke, itu aja sih harusnya hari ini. Coba saya cek dulu. Ada apa lagi ya? CDIA udah, Bumi udah, MBMA, SSIA. Oke. Oke, SSIA seperti yang teman-teman tahu SSIA ini kan udah diakuisisi Jarum ya, dan informasi liarnya adalah ya Prajogo itu juga masuk ya di SSIA. Oke, teman-teman bisa lihat ya kemarin dia breakoutnya volumenya nggak terlalu besar ya, nggak terlalu besar, tapi saya yakin SSIA akan menjadi barang sih, akan menjadi barang ya, akan menjadi barang, tapi nanti dulu ya karena kebetulan saya udah deploy cash saya habis ya buat beli banyak barang. Oke, SSIA yang masih punya barang hold aja ya, hold aja selama dia di atas 18 itu masih sangat menarik ya, masih sangat menarik.
kemungkinan dia akan sideways dulu. Oke, akan sideways terlebih dahulu baru lanjut breakout ke atas. Ya, targetnya saya jelas, nggak usah jauh-jauh. 2223 target ideal. Oke, untuk SSIA ya. Sebenarnya saya punya satu saham lagi yang saya baru mau entry besok. Cuman saya rasa saya udah memberikan terlalu banyak saham, takutnya teman-teman pusing ya. Jadi itu nanti aja, tunggu udah lebih menarik, saya akan infoin. Oke, ada yang mau nanya? Oh iya, PFA. RMKO entry di berapa? RMKO entry di berapa? Hmm, saya aja RMKO average saya 256 sih. Average saya 256. Jadi eh kita coba ya tarik-tarik. eh sorry. Ya, bahkan sebenarnya beli RMKO di mana? Pertanyaan yang sangat sulit ya, karena kalau teman-teman yang ikutin RMKO ini bid offernya sangat-sangat tipis dan kering, ya. Satu papan, dua papan, tiga papan bisa tiba-tiba hilang. Jadi ya intinya saya average-nya 256 ya. 256 teman-teman, kalau masih di bawah average saya rasa sih beli aja ya. Saya rasa beli aja. Karena jujur nemuin supportnya agak susah sih. Ya, nemuin supportnya agak susah. Paling kita coba pakai moving average ini aja deh ya. Supportnya kita batasin 234 sampai 230. Jadi kalau memang teman-teman pengen banget ideal buy 230 sampai 234, menurut saya cukup ideal buat teman-teman masuk. Oke. Ini ya kalau saham nggak liquid mah technical kurang begitu guna sih. Cuman adalah kita cocok-cocokin aja deh. Ya, kita cocok-cocokin aja, siapa tahu beneran. Gitu untuk RMKO. Ya, ini saya delete. PIFA. Nah, ini saham cukup unik sih. Cukup unik, tapi saya masih sangat yakin ya. Hmm, CD. Kemarin ketika hitung Elliott Wave-nya, ini kan A, mana ya? Coba ya. Wait. Ya, ketika hitung, sorry, sorry. A, B, C, D. Oke. Nah, awalnya saya berpikir bahwa chartnya akan seperti ini, ya, dan ini akan langsung breakout ke atas. Ternyata mungkin saya salah, D-nya di sini, dan ini akan retrace ke E. Ya, E-nya berapa? Simple, ini chartnya simple ya teman-teman, lihat ini konsolidasi PIFA 515 sampai 530. Ya, jadi menurut saya entry ideal itu 530, 515. Ya, yang nyangkut di atas gimana? Ya nggak masalah, saya juga di atas kok average-nya 570. Saya average 570. Jadi kalau nanti akan nyentuh level ini, saya akan beli lagi di bawah. Ya, saya akan beli lagi di bawah. Target PFA berapa? Masih 850 sampai 1000. Ya, target saya masih 860. Jadi upside-nya by average masih, sorry. Ya, masih cukup worth it sih ya. Risk to reward-nya masih menarik. 860 aja masih 60%. Oke, jadi ya seperti itu. Saya juga belum dapat jadwalnya kapan PFA ini akan dimasukin aset oleh yang saya info di grup ya. Oke, tapi arah-arahnya masih ke sana. Ya, ini perusahaan teman-teman cek aja laporan keuangannya minus terus nih. Ya, minus terus tapi kenapa harganya bisa naik? Ya, karena ada kepentingan. Seperti itu untuk PFA. Sama BRMS, Bang, BRMS garis keras. Porsi di Five sebagai berapa persen? Untuk RMKO saya hold terus nggak apa-apa. Ya nanti 400 ke atas kita jual. BRMS tadi udah sih BRMS. Sorry.
BRMS. Nah, ini kan ya udah coba kita. Jadi awalnya kan saya berasumsi bahwa ini akan membentuk ascending triangle, kemudian breakout ke atas. Ternyata tidak, ya. Ternyata tidak. Saya juga nggak tahu nih habis MSCI dia jadi kayak agak melempem. Ya masih melempem. Cuman kalau ditanya ideal buy di mana, ya buat saya sih yang udah punya barang sih masih boleh hold aja sih. Hold aja. Memang dia time frame pendek. Ini breakdown ya, ini breakdown. Kecuali besokannya dia tiba-tiba hijau dan naik ke atas. Apakah bisa? Sangat bisa. Ya, di saham Indonesia, bukan di Indonesia doang sih. Ya, di kelas aset di breakdown dulu lalu di atas dia angkat naik itu udah hal biasa. Ya, cuman yang belum punya barang bagaimana menurut saya stop loss terakhir di 900. Stop loss paling ultimate ya, ultimate stop loss 900. Area entry ideal 920, 950 area entry ideal. Ya. WiFi berapa persen? Wah, ini pertanyaan menarik nih karena saya 60% WiFi. Ya, porsi di WiFi sebagian berapa persen? Saya porsi WiFi saya itu iya 60%. Ya. Tapi apakah recommended? Ya tidak. Ya, itu kalau teman-teman nanya ke siapa ya? Nanya ke penasihat keuangan. Dia pasti sangat-sangat bilang saya bodoh sih. Ya, karena itu asset allocation yang berlebihan ya, tapi karena saya ngerti risikonya, saya tahu barang yang saya main, ya saya berani. Seperti itu. Michael Ben Bern menarik nggak bang? Katanya diakuisisi. eh BNBR. Sorry. Kenapa nggak keluar ya? Nah ya, enggak dulu deh. Saya punya satu saham yang lebih menarik dari BNBR ya. Ntar saya info. Ya, jadi pastiin teman-teman sampai tahun depan masih ada di grup karena biasanya awal tahun banyak story yang akan dimulai ya. Kalau akhir tahun ya orang juga udah pada liburan. Konglo-konglo juga udah pada liburan. Jadi ya mungkin ya kurang seru lah. Jadi awal tahun pastiin tetap ada di grup. Kang, NRCA. NRCA ini saya beli di 1100 nih. Cuma lagi di suspend nih. Nah, ini kan masih di suspend ya Pak. Jadi saya juga belum tahu harga opening habis suspend dia akan jeblok atau tidak. Jadi kita akan terus pantau, saya akan terus pantau NRCA. Nanti akan saya informasiin. Oke, udah gitu dulu aja ya. Daripada nanti video lama-lama. Ntar kalau ada yang mau nanya lagi, nanya aja di grup. Oke, oh sorry. Buat besok ya. Buat besok pantauan saya masih ada Bumi, WiFi. Ya, ada Bumi, WiFi itu masih saya perhatiin. Kalau ada yang menarik, seperti biasa saya info di grup. Ya, yang low risk masih ada CDIA. Ya, mau main blue chip ya buat penganut blue chip INDF itu menarik. Tapi saya nggak masuk sih, karena oh sorry, ternyata INDF udah breakdown ya. Udah breakdown, oke cancel, tidak jadi. Baru saya mau bilang ini menarik, ternyata breakdown. Oke kita skip. Ya udah gitu aja. Thank you, selamat malam.